Shalom, selamat hari Sabat bagi kita semua. Semoga sehat-sehat semuanya saudara. Dan sebelum kita mendalami firman Tuhan, mengulangi kembali dan sekaligus mengambil kesimpulan dalam pelajaran sekolah Sabat kita, mari kita tunduk kepala berdoa sejenak. Bapa di sorga, kami bersyukur karena Sabat ini kembali kami dipertemukan dengan seluruh umat-umat Tuhan, dan kami akan mempelajari kembali firman-Mu melalui pelajaran sekolah Sabat. Tuhan kiranya tolong kami untuk dapat merangkumkannya, dan terlebih kami membutuhkan kuasa untuk menghidupkannya. Ampun dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pelajaran sekolah Sabat kita dalam satu minggu yang baru saja berlalu ini berjudul Ingatlah Jangan Lupa. Jarang-jarang sekali dalam Alkitab kata ingat, dan selalu indikasi kata ingat ini adalah agar kita tidak melupakan. Karena manusia itu terbiasa lupa. Manusia itu terbiasa dengan mungkin bukan disengaja, tetapi kita sudah diwariskan akan sifat lupa. Nah, apa yang perlu kita ingat melalui pelajaran sekolah Sabat kita ini? Di dalam Ulangan pasal 9 ayat 7. Ingatlah, janganlah lupa bahwa engkau sudah membuat Tuhan Allahmu gusar di padang gurun. Sejak engkau keluar dari tanah Mesir sampai kamu tiba di tempat ini, kamu menentang Tuhan. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini satu peringatan yang kurang baik konotasinya. Yang diingat di sini adalah perbuatan yang dilakukan oleh bangsa Israel di masa lalu yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Saudara yang kasih, di dalam Mazmur 77 ayat 12, ada satu yang ditunggu oleh Tuhan dari manusia ini. Apa dikatakan di dalam Mazmur 77 ayat 12? Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Boleh kita melihat bagaimana perbedaan dari ayat hafalan kita. Yang satu mengingatkan kita bahwa kita ini tadi memberontak. Dan kita tahu apa yang kita lakukan. Dan sekarang kita diperbandingkan dengan perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib. Ingat pada waktu zaman Nuh, di situ manusia jatuh dalam dosa, maka Allah sendiri membuat apa? Membuat busur. Apa dikatakan? Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di muka bumi. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini adalah satu peringatan yang perlu diingat. Jadi kalau terjadi hujan, kemudian setelah hujan biasanya matahari kelihatan, dan seringkali kita melihat di awan ada pelangi yang berbentuk busur, begitu indah kelihatannya, tapi bukan sekadar melihat keindahan benda itu, tetapi ada pesan yang penting yang perlu kita ingat adalah bahwa Allah memiliki perjanjian. Janji dan hukum Allah tidak pernah berubah. Saudaraku, inilah yang ditekankan oleh Musa kepada bangsa Israel sebelum dia berpisah dengan mereka. Bahwa sejarah kebaikan dan kasih Allah dalam perjalanan masa lalu dan janjinya bahkan sejak penciptaan itu tidak pernah berubah. Luar biasa. Khususnya perbuatan Allah dalam melepaskan orang Israel dari Mesir, di mana mereka dimungkinkan untuk mendengarkan suara Allah di tengah-tengah api. Luar biasa yang di pengalaman ini, saudaraku.
Banyak fenomena-fenomena yang luar biasa yang dipertontonkan oleh Allah kepada orang Israel, membuktikan kebesarannya. Dan apa kata firman Tuhan? Berpeganglah pada ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu, keadaan anak-anakmu yang kemudian, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk selamanya. Bukankah ini satu janji yang luar biasa yang harusnya diimani, saudaraku? Ini tidak berbicara lagi kepada orang Israel, tapi ini berbicara kepada saudara dan saya dan keturunan ya masa depan ini, generasi penerus kita. Ya. Bila mana kita berpegang pada ketetapan, pada perintah-perintah Tuhan, apa dikatakan? Supaya baik keadaanmu, baik keadaan anak-anakmu yang kemudian, dan bukan hanya itu, lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ya. Jadi sederhana sebenarnya. Apa yang disampaikan oleh Musa kepada bangsa Israel ini adalah berkat. Ya. Perhatikan saudaraku, kalau tidak engkau akan lupa. Ya. Ini dari kata ya smor. Ya. Perhatikan. Artinya jaga dirimu baik-baik. Awasi, pelihara, ini perlu kata yang kita butuhkan dalam hidup ini. Menjaga, mengawasi, memelihara, mengawal. Kenapa? Karena di sekitar kita ini ada kuasa kegelapan. Ada kuasa setan yang selalu mengintai dan ingin menghancurkan kita. Dan kata ini pertama kali muncul, yaitu di Kejadian pasal 2 ayat 15. Ya. Di mana Allah menempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden. Ya. Di sana ya Tuhan mengatakan kepada Adam dan Hawa satu perintah untuk memelihara. Jadi sebenarnya dari sejak semula Tuhan sudah memberikan kepada kita satu tugas, memelihara, menjaga. Saudara yang kasih dalam Tuhan, menjaga diri, tidak melupakan perintah-perintah Allah, tidak melupakan Tuhan, kalaupun sudah makmur. Dalam Ulangan pasal 8, saudara yang kasih jelas disebutkan di sana. Ingat, jangan lupa, jangan tertipu dengan tipu daya kekayaan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, seringkali kekayaan dan kemakmuran membuat hidup kita menjadi rusak. Saya melihat waktu orang hidupnya sederhana, kasih mereka alami satu dengan yang lain. Suami istri, orang tua dan anak-anak, bahkan lebih banyak waktu untuk bercengkerama. Tetapi setelah mulai uang bertambah, ada perubahan. Ya. Apakah itu di pihak bapak, apakah itu di pihak ibu, apakah itu di pihak anak-anak. Dan sangat disayangkan saudaraku, tidak sedikit orang-orang yang jaya dalam sisi keuangan di atas dunia ini berakhir dengan kemalangan, berakhir dengan kepedihan. Uang bukan segalanya, harta bukan segalanya. Itulah sebabnya Tuhan mengingatkan, ingat, jangan melupakan Tuhan Allahmu kalau engkau sudah makmur, sudah memiliki kekayaan, kalau engkau sudah makan kenyang, memiliki domba, memiliki segala sesuatu. Ulangan 8 ayat 11 dan 14. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya. 3 hal saudara. Ya. Jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan.
Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita seringkali melupakan perintah Tuhan. Kenapa? Bisa saja situasi, kondisi yang kita alami. Apalagi kalau dalam rasa sukacita. Jangan lupa, di dalam sukacita pun banyak orang melupakan Tuhan. Karena sudah makmur. Ya. Ada orang bukan melupakan Tuhan, tetapi seolah-olah kecewa dengan Tuhan pada waktu mereka susah, menderita. Sehingga banyak orang murtad. Tapi tidak sedikit juga orang dalam kekayaan meninggalkan Tuhan. Ulangan pasal 8 ayat 18. Tetapi harus engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dia yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Jangan lupa saudaraku. Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita, bukan karena kemampuan kita, bukan karena kehebatan kita. Di sini yang perlu kita harus amati kehidupan ini. Jangan pernah bangga saudaraku karena merasa diri hebat. Tidak. Ya, ingat apa yang dikatakan dalam Ulangan 5 ayat 15. Ingat bahwa dulu engkau pun adalah seorang budak. Ingat siapa dirimu. Seperti pepatah orang Indonesia katakan, kacang lupa pada kulitnya. Siapa kita ini dari awal? Setelah manusia jatuh dalam dosa, kita ini hanya debu tanah yang sudah divonis untuk untuk kematian, kebinasaan. Tapi Tuhan mengangkat kita melalui kematian Yesus Kristus. Itulah sebabnya saudaraku, kita harus merenungkan, dikatakan di sini satu persatu, serta membiarkan angan-angan kita membayangkan setiap peristiwa, terutama peristiwa-peristiwa terakhir. Apa yang kita alami, kesulitan-kesulitan, bagaimana kebaikan Tuhan, sehingga kita bisa menjadi orang yang sehat, orang yang cukup dalam kebutuhan sehari-hari, makanan dan sebagainya. Ingat, itu bukan karena kehebatan kita. Sesungguhnya ini adalah karena kebaikan Tuhan. Di dalam Kerinduan Segala Zaman 1 halaman 175. Kalau kita memikir-mikirkan pengorbanannya, yaitu Yesus, yang besar itu untuk kita, keyakinan kita kepadanya akan semakin mantap. Kasih kita dihidupkan, dan kita akan makin penuh dengan rohnya. Jadi inilah sebenarnya yang kita perlu hidupkan dalam diri kita. Apa itu? Di pikiran ini selalu membayangkan, selalu mengingat pengorbanan Yesus. Itu yang Tuhan minta dari kita. Paskah adalah lambang dari kelepasan yang ditawarkan di dalam Kristus. Bagaimana orang Israel keluar dari tanah Mesir. Mereka harus menyembelih domba dan mengusap darah domba itu di setiap ambang pintu. Bila mana malaikat melihat itu, maka di dalam rumah itu akan selamat. Ini adalah melambangkan Yesus domba Paskah yang telah disembelih itu. Dalam 1 Korintus 5 ayat 7. Supaya kita saudara jangan melupakan Yesus. Kita harus semakin setia kepadanya. Kesimpulan pada malam hari, pada hari Sabat ini adalah betapa besarnya kerelaan serta belas kasihan Allah bagi makhluk yang berdosa, dengan menciptakan pelangi yang indah di awan-awan sebagai satu tanda perjanjian dengan manusia. Tuhan mengatakan bahwa apabila ia melihat pelangi itu, ia mengingat janjinya. Para Nabi dan Bapa 1 halaman 100. Saudara-saudaraku, kalau Allah sendiri, Dia melakukan sesuatu supaya manusia itu dapat menanggapinya, dapat menangkapnya, dapat memahaminya. Allah melakukan sesuai dengan kemampuan kita. Apa itu? Dia datangkan pelangi. Apa dikatakan tadi? Apabila dia melihat itu, maka dia mengingat perjanjiannya. Apa yang sudah dia janjikan kepada nenek moyang kita. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Allah tidak pernah melupakan janji.
sesungguhnya kitalah yang melupakan. Dengan cara bagaimana? Kayak dikatakan di sini, waspada terhadap kecenderungan manusia. Semakin kaya, semakin jaya, semakin memiliki harta, kita semakin merasa diri cukup. Merasa diri mampu, sehingga kita percaya diri dan berkurang kepada ketergantungan kepada Allah. Ingat saudara, kejayaan kemakmuran bagaimanapun menyenangkan, selalu mempunyai kejebakan untuk hal-hal rohani yang sangat berbahaya. Itu sebabnya Tuhan mengingatkan kita kembali dari apa tadi Ulangan 8 ayat 11 dan 14. Ingat, hati-hati supaya jangan melupakan Tuhan Allah. Kembali ke ayat hafalan kita di dalam Ulangan 9 ayat 7. Ingatlah, jangan lupa bahwa engkau sudah membuat Tuhan Allahmu gusar di padang gurun. Sejak engkau keluar dari tanah Mesir sampai kamu tiba di tempat ini, kamu menentang Tuhan. Oleh sebab itu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, mari dua hal yang perlu diingat. Pertama, kebaikan Tuhan. Yang kedua, supaya tidak melupakan perintah-perintahnya. Dan ini adalah penting karena kita bukan siapa-siapa. Kita hanya menjadi orang yang berguna oleh karena Yesus sudah mati bagi kita. Tuhan kiranya memberkati kita. Kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih, kami puji muliakan Tuhan pada saat ini. Terima kasih atas kebaikan-Mu bagi kami. Sekalipun kami sering membuat hati Tuhan gusar, sering membuat hati Tuhan kecewa di dalam tindakan dan kehidupan kami. Oleh sebab itu ya Bapa, urapi firman yang barusan kami dengar bahkan sepanjang minggu ini, agar kami selalu ingat kepada kebaikan Tuhan, ingat kepada perintah Tuhan, ingat kepada ketetapan Tuhan, dan tetap rendah hati di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampuni dosa kami Bapa, terpuji nama-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.